Pak Ustadz, Betul. Kan ada sebuah hadis yang bilang bahwa nanti umat Islam itu akan jadi pasukan-pasukan gitu ya. Ya. Ada pasukan di Syam, ada di Yaman, Ya. satu lagi di Irak. Betul. Apa itu sekarang udah atau lagi terjadi? Sekali lagi walau lebih sob, karena pembahasan waktu itu bukan hak kita. Kita cuma bisa melihat bahwasanya apakah ini termasuk indikasinya. Jawabannya iya. Karena yang sudah pasti adalah bahwasanya episode akhir zaman ini akan unfold di Syam. Akan terjadi di Syam. Itu episode akhir zaman. Makanya perhatian kita ke Baitul Maqdis itu besar sekali. Karena kita tahu bahwasanya episode akhir zaman akan terjadi di Baitul Maqdis. Makanya kan contoh misalnya ketika Nabi Isa turun kan di Baitul Maqdis. Dan kemudian pasukan-pasukan tadi ada di Syam, ada di Yaman, dan ada di Irak. Menarik tuh. Ada kemudian ketika ditanya oleh Ibnu Hawalah, pilihkan pada kami ya Rasulullah pasukannya. Kata Rasul, bagimu di Syam. Pilihlah pasukan di Syam. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang terpilih dan tempat itu dipilih oleh Allah. Kalau tidak bisa maka pilihlah Yaman. Dan kemudian kasih makan kasih makan kuda-kuda dan ternak kalian dari air-air di Yaman. Yang ketiga ada orang yang nanya dalam hadis yang lain, gimana dengan Irak ya Rasulullah? Kata Rasul, di situ akan terjadi fitnah yang besar. Dan kemudian munculnya tanduk setan. Itu kan di Najd. Najd itu ada yang bilang di Irak, ada yang bilang di Saudi yang sekarang. Tapi wallahualam bisawab. Tentang bahasan itu ya kita tidak terlalu untuk inilah ya into di sana. Tapi yang jelas adalah apakah itu akan terjadi sekarang? Wallahualam bisawab, walaupun tanda-tandanya sudah pasti. Misal ya, tidak akan datang kiamat sebelum seluruh episode yang di dalam Al-Quran itu terjadi. Dan salah satu episode yang menandakan akhir zaman adalah tentang hancurnya orang-orang Yahudi. Itu dalam surat Al-Isra sudah disampaikan bahwasanya hancurnya orang Yahudi menjadi salah satu bagian daripada episode akhir zaman, dan terjadinya di mana? Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang kita lihat seolah-olah kita nggak ada jalan, kita nggak punya power untuk menghadapi orang-orang Yahudi, tapi Allah katakan itu nanti akan berakhir, dan itu termasuk bagian daripada akhir zaman juga. Nah, termasuk daripada Dajjal juga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hawalah juga kalau nggak salah, atau Ummu Syuraik nggak salah, Ummu Syuraik nanya pada Rasulullah. Ummu Syuraik nanya begini, ya Rasulullah, waktu terjadi fitnah Dajjal ini di mana orang-orang Arab? Kata Rasulullah, orang Arab ada tapi jumlahnya sedikit. Mereka berkumpul di Baitul Maqdis dan diimami oleh seorang pemuda soleh yang mungkin kita artikan sebagai Imam Mahdi. Lalu kemudian suatu waktu ketika sholat subuh, waktu itu imam sudah maju dan kemudian mau sholat subuh, kata Rasulullah, maka Nabi Isa turun dan kemudian datang ke masjid itu, Masjidil Aqsa, lalu kemudian melihat bahwasanya sudah ada imamnya yang sudah mau maju. Imamnya mundur mempersilakan Nabi Isa untuk maju jadi imam. Tapi kemudian Nabi Isa berkata, enggak, kamu aja yang imam. Ini urusan kamu. Ini adalah hal yang memang sudah dicatat untuk kamu. Lalu ketika sudah terjadi sholat subuh di situ, lalu kemudian Nabi Isa bilang buka pintu.